Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Shadaqallahul azim. Baik, perkenalkan, nama saya Gio Afghani Harisayandi. NIM saya 211130167. Saya selaku moderator dari kelompok 5 Sejarah Peradaban Islam yang akan membawakan dengan tema Peradaban Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kami kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Gio Afghani Harisayandi, Zarif Kiarul Hasani, Muhammad Arif Hal Hasan, dan yang terakhir Ahmad Suhaimi. Baiklah, langsung saja kami akan membawakan materi sejarah peradaban Islam dengan judul Peradaban Islam pada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Langsung saja pemateri yang pertama, yaitu saya sendiri. Baik. Ali bin Abi Thalib berasal dari keturunan Bani Hashim. Beliau adalah sepupu dari Nabi Muhammad SAW yang kemudian menikahi anak Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra. Ali bin Abi Thalib adalah satu-satunya sahabat yang dididik oleh Rasulullah sejak kecil hingga Rasulullah SAW wafat. Setelah Rasul wafat, ada banyak hal yang terjadi sejak tahun 600 Masehi sampai dengan 650 Masehi. Peristiwa-peristiwa tersebut mencangkup fitnah dan perang sipil yang kemudian membentuk identitas dan pemikiran umat muslim yang berkembang sejak saat itu. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menetapkan siapa yang akan menggantikannya setelah beliau wafat pada tahun 632 Masehi. Dan akhirnya para sahabat memilih seseorang untuk menjadi pemimpin atau imam, yaitu yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Inilah sosok-sosok Khulafaur Rasyidin. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah yaitu pada 25 Zulhijjah di Masjid Madinah. Ali bin Abi Thalib diangkat setelah wafatnya Utsman bin Affan. Pada saat itu keadaan sedang kacau dan kaum muslimin mendesak agar Ali bin Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah. Dalam suasana kacau, Ali pun dibaiat dan dijadikan khalifah. Proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Sebelum dibaiat, proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib tidak semulus pengangkatan khalifah-khalifah sebelumnya. Karena Ali dibaiat di saat suasana sedang berkabung atas meninggalnya Utsman. Penentang dan kekacauan serta bimbang atau bingungnya umat Islam sebab kaum pemberontak yang menjadi pembunuh Utsman mendaulat Ali supaya bersedia dibaiat menjadi khalifah. Setelah Utsman wafat, kaum pemberontak mendatangi para sahabat satu persatu seperti Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Umar bin Khattab agar para sahabat bersedia dianggap menjadi khalifah. Akan tetapi baik kaum pemberontak, kaum Ansor, dan kaum Muhajirin lebih setuju dan menginginkan Ali menjadi khalifah. Ali didatangi beberapa kali oleh para kaum-kaum tersebut agar Ali ingin dibaiat pada masa itu. Namun Ali tetap saja menolak dengan alasan perlu persetujuan dari para sahabat-sahabat terdahulu. Akan tetapi para umat Islam mengemukakan bahwa harus segera mempunyai pemimpin agar tidak terjadi kekacauan yang lebih besar lagi nantinya.
Lalu akhirnya Ali pun bersedia dibaiat dan menjadi pemimpin. Baik, pemateri selanjutnya yang akan dibacakan oleh Zarif Kiharul Hasani. Kepada Zarif dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Sudah dibaiat. Setelah Ali bin Abi Thalib dibaiat dan disahkan menjadi khalifah yang bertepatan di Masjid Nabawi, Ali menyampaikan pidatonya atas penerimaan jabatan sebagai khalifah. Pidato Ali bin Abi Thalib yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Di dalam kitab tersebut menerangkan yang baik dan yang buruk. Maka hendaklah kamu mengambil yang baik dan jauhkan yang buruk. Kewajiban-kewajiban yang kamu tunaikan akan membawa kamu ke surga." Perang pada masa Ali bin Abi Thalib, perang saudara Islam atau perang fitnah, adalah perang saudara dalam skala besar pertama yang terjadi pada masa kekhalifahan Islam. Pertempuran yang juga sering disebut sebagai fitnah pembunuhan Utsman ini berlangsung antara 656 sampai 661 Masehi, sepanjang periode pemerintahan Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat Khulafaur Rasyidin. Perang saudara Islam pertama meletus sebagai akibat pembunuhan Utsman dan perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak menjadi khalifah. Perang Jamal. Pada awalnya, Ali bin Abi Thalib memilih jalur diplomasi dan bertemu dengan para pihak yang berselisih di Basra, Irak. Akan tetapi, karena kesepakatan gagal dicapai, peperangan pun tidak dapat dielakkan. Pertempuran berlangsung pada 8 Desember 656 Masehi dari siang hingga malam hari. Peperangan yang dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib ini kemudian dikenal sebagai Perang Jamal atau Perang Unta. Pasalnya, ketika perang berkecamuk, Aisyah menunggangi seekor unta. Aisyah kemudian dikirim ke Madinah tanpa dilukai sedikit pun. Setelah Perang Jamal berakhir, Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kotanya ke Kufah, Irak. Terima kasih Zarif. Pemateri selanjutnya, pemateri yang ketiga akan dibacakan oleh Muhammad Arif Al-Hasan. Kepada Arif Al-Hasan dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Zarif. Perang Siffin. Setelah kalah dalam Perang Jamal, koalisi di pihak oposisi terpecah. Akan tetapi Muawiyah belum mau menyerah dan menggunakan insiden kematian Utsman untuk mendapatkan banyak pengikut. Pada tahun 657 Masehi, Ali bin Abi Thalib menuju Suriah untuk menghadapi Muawiyah I, di mana kedua belah pihak kemudian beradu senjata di Siffin. Setelah terlibat perang selama berhari-hari, pihak Muawiyah menyerahkan untuk melakukan arbitrasi. Pihak Khulafaur Rasyidin mengirimkan Abu Mus'ab al-Asy'ari sebagai perwakilan, sementara Amr mewakili pihak Muawiyah I. Hasilnya, pembunuhan Utsman dinyatakan tidak adil dan Amr menipu Musa untuk mendepak Ali bin Abi Thalib dari kekhalifahannya. Banyak dari pihak Ali bin Abi Thalib yang kecewa dan berselisih karena merasa upaya mereka selama ini sia-sia. Akhirnya muncul kelompok baru yang radikal dan dikenal sebagai Khawarij. Kelompok ini memusuhi Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah I. Pemerintahan Islam pada era Ali bin Abi Thalib. Sistem pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Meskipun masa pemerintahan Ali yang selama 6 tahun tidak sunyi dari pergolakan politik, Ali berusaha menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan egaliter. Ali mengambil kembali harta yang dibagi-bagi Utsman kepada pejabat-pejabatnya. Ali juga mengirim surat kepada para gubernur dan pejabat daerah lain untuk bijaksana dan menjalankan tugas dan tidak mengecewakan rakyat. Ali menyusun undang-undang perpajakan dalam sebuah surat. Ali menegaskan bahwa pajak tidak boleh diambil tanpa memperhatikan pembangunan rakyat.
Begitu pula dengan izin atau pajak yang diambil dari kaum non-muslim yang bertempatkan di pemerintahan Islam. Khalifah Ali mengambil ziyah dari kaum non-muslim yang bertempat tinggal di kawasan muslim sebab jaminan keamanan bagi kaum non-muslim. Namun jimyah yang tidak memiliki harta yang berlebih, maka jimyah tersebut diambil semampunya. Kaum non-muslim membayar nama kebaikan bagi kaum non-muslim yang kaya raya. Kepada pejabat daerah, Ali juga memerintahkan agar aib orang ditutup dan pengetahuan orang lain untuk keamanan daerah. Ide-ide Ali bin Abi Thalib tentang pemerintahan. Di antara ide yang cukup menarik dari Ali bin Abi Thalib adalah bidang fikih. Ali bin Abi Thalib dianugerahi pemahaman yang baik terhadap kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW yang merupakan salah satu poros fikih Islam yang termasuk di antara kelompok utama pembuat fatwa di kalangan generasi fikih pertama. Di sini penulis tidak akan menjelaskan ide fikihnya secara detail, tetapi hanya mengambil beberapa ide yang dianggap penting diketahui. Di antara pendapat fikih yang sangat luas, kita mengenal pandangan tentang nikah mut'ah. Ali bin Abi Thalib dielulukan oleh kaum Syiah sebagai imam yang maksum. Maksum dikategorikan sebagai terpelihara dari dosa dan kesalahan. Di kalangan Syiah terdapat hukum yang membolehkan terjadinya nikah mut'ah, yaitu nikah yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Sementara Ali tidak boleh nikah mut'ah. Ali mengatakan bahwa jika dua orang menikah tanpa wali, kemudian mereka bersetubuh, maka keduanya tak dapat dipisahkan. Sedangkan jika keduanya belum bersetubuh, maka bisa dipisahkan. Dan wajib juga dipisahkan. Ali bin Abi Thalib tidak membolehkan pernikahan orang yang dikebiri. Ia mengatakan seorang laki-laki yang dikebiri tidak boleh menikahi muslim yang menjaga kehormatan dirinya. Ali membolehkan umat Islam makan kaum Majusi kecuali daging. Ia juga mengharamkan makan daging sembelihan kaum Nasrani Arab karena mereka tidak memegang ajaran Nasrani yang benar, bahkan mereka suka minum arak. Pendapat Ali ini berbeda dengan pendapat jumhurul ulama. Baik, mungkin bisa dilanjut oleh saudara Gio, dipersilahkan. Terima kasih Arif. Baik, pemateri yang terakhir akan dibawakan oleh Ahmad Suhaimi. Kepada Ahmad Suhaimi dipersilahkan. Baik, saya Ahmad Suhaimi dengan NIM 211131158. Saya ingin melanjutkan presentasi atau pemaparan yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya sebelumnya. Di sini ada sistem pemilihan Khalifah Ali bin Abi Thalib, pengaruhnya dalam sistem pemerintahan Islam. Nah, baik. Jadi pemilihan Ali bin Abi Thalib ini tidak semulus sahabat-sahabat sebelumnya atau khalifah-khalifah sebelumnya seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ali bin Abi Thalib diangkat dikarenakan pemilihan tersebut di tengah-tengah berkabung atau di tengah-tengah kekacauan gitu.
atas meninggalnya Khalifah Utsman pada saat itu. Ali menolak menjadi khalifah sebab Ali menghendaki urusan itu diselesaikan dengan bermusyawarah terlebih dahulu dan mendapat persetujuan dari para sahabat, daripada sahabat-sahabat sebelumnya gitu ya. Namun para kaum pemberontak maupun kaum muhajirin dan ansor tetap umat Islam saat itu perlu khalifah atau pemimpin pada saat itu. Karena jika tidak ada pemimpin atau khalifah, itu masyarakat atau khususnya umat Islam yang ada saat itu takut terjadinya kekacauan yang lebih parah lagi. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib pun bersedia dibaiat menjadi khalifah. Ali bin Abi Thalib dibaiat pada saat itu oleh mayoritas rakyat dari muhajirin dan ansor serta para tokoh-tokoh sahabat sebelumnya seperti Talha dan Zubair. Tetapi ada beberapa orang sahabat senior atau sahabat-sahabat terdahulu gitu kan, seperti Abdullah bin Umar bin Khattab, Muhammad bin Masyam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Hasan bin Tasbit, dan Abdullah bin Salam yang pada saat itu berada di Madinah. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas, Hasan bin Tasbit, dan Abdullah bin Salam yang pada saat itu berada di Madinah, tapi tidak mau mengikuti atau menghadiri baiat Ali bin Abi Thalib tersebut. Dengan demikian, Ali tidak dibaiat oleh kaum muslimin secara keseluruhan, jadi hanya sebagian saja. Karena banyak sahabat-sahabat sebelumnya yang ketika itu tidak berada di kota Madinah. Sahabat-sahabat sebelumnya itu sedang pergi atau di luar kota Madinah. Salah seorang tokoh yang menolak untuk membaiat Ali dan menunjukkan sikap konfrontatif adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Keluarga Utsman dan gubernur Syam. Keluarga Utsman dan gubernur Syam gitu kan. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan ini dari keluarga Utsman bin gubernur Syam. Alasan yang dikemukakan, mereka tidak mau menurut mereka gitu. Menurut mereka tidak mau Syam. Alasan yang dikemukakan, mereka tidak mau menurut mereka gitu. Menurut mereka tidak mau ikut andil untuk membaiat Ali karena Ali itu harus bertanggung jawab atas terbunuhnya Utsman. Ya, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ahmad Suhaimi. Mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.